Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai renungan pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya kedua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini setelah Yesus bangkit dari alam maut, Maria Magdalena yang kita tahu pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus secara personal, ia datang ke makam dan menemukan bahwa ternyata makam Yesus sudah kosong. Sekali lagi secara manusiawi, dia kebingungan, dia sedih. Sudah sedih karena kehilangan guru dan Tuhannya. Kini ia bertambah sedih lagi karena jasad gurunya, Yesus Tuhan kita, tidak ada di makam tempat ia sebelumnya dibaringkan. Secara manusiawi perasaannya kacau balau. Tetapi ketika itu dia melihat dua orang malaikat dan menyampaikan kepadanya, bertanya tentang apa yang ia cari dan lain sebagainya. Hingga akhirnya singkat cerita, Maria Magdalena dihampiri oleh Yesus sendiri. Yesus datang dan menjumpai Maria Magdalena dan mengatakan, "Maria." Baru saat itu kemudian Maria Magdalena menjadi sadar bahwa ini adalah Yesus. Ini bukanlah seorang penunggu taman seperti yang ia kira sebelumnya, ya kan? Yesus dikira seorang penunggu taman. Maria lalu menyadari bahwa ini adalah Yesus Tuhannya, dan ia kemudian begitu bersukacita karena melihat bahwa Yesus yang tadinya terbaring di makam kini menjumpai dia, yang berarti bahwa Yesus telah bangkit dari alam maut. Ini sungguh-sungguh menjadi suatu kegembiraan, meskipun saya yakin secara manusiawi pasti saat itu juga Maria Magdalena masih bingung, tetapi menjadi sukacita yang sangat besar. Dan akhirnya ia mewartakan, menyampaikan itu kepada murid-murid yang lain. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup pengalaman harian kita masing-masing, tentu kita memiliki
pasti kisah-kisah, cerita-cerita, pengalaman-pengalaman di mana Tuhan begitu baik kepada kita. Pengalaman-pengalaman di mana kita merasa sungguh bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan ketika mengalami itu atau mengingat kembali pengalaman-pengalaman itu, muncul sukacita dan rasa syukur yang mendalam. Dan itulah yang kemudian harus kita wartakan kepada orang-orang di sekitar kita. Ibarat kata, saya selalu menyampaikan beberapa kali, ibarat kata suatu kali kita diajak makan ke suatu tempat makan gitu ya. Lalu di sana kita datang dan mendapati suasana yang begitu nyaman, pemandangan yang begitu indah, ditambah lagi makanannya enak, jumlahnya porsinya banyak, dan harganya murah. Wah, cocok banget gitu ya. Lalu kita merasa begitu bahagia berada di tempat itu. Dan suatu hari ketika kita punya teman yang lain dan mengajak kita makan, kita biasanya akan merekomendasikan, oh kita makan di tempat A itu aja ya, karena makanannya enak, pemandangannya bagus, harganya murah dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita wartakan kepada orang-orang di sekitar kita. Sama seperti ketika kita tadi merasakan dicintai oleh Tuhan, itulah yang juga harus kita wartakan kepada orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, supaya orang lain juga ikut merasakan betapa cinta Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup mereka. Supaya rasa syukur, rasa bahagia dan sukacita itu tidak hanya menjadi milik kita pribadi, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita semuanya senantiasa dikaruniai berkat yang melimpah, sehingga sukacita selalu ada dalam hidup dan keluarga kita masing-masing. Marilah kini kita hening sejenak, kita mohon rahmat pada Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi, segala rencana, niat baik dan perjuangan hidup kita masing-masing senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.